Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi kita sudah sampai kepada kemajuan masa dinasti Ayyubiyah. Nah, ini adalah khalifah Islam yang luar biasa kemajuannya yang diraih pada masa beliau, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kemarin kita sudah membahas bagaimana biografi Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana proses berdirinya Salahuddin Al-Ayyubi itu mendirikan dinastinya, dan juga kita tahu bagaimana tokoh-tokoh masa Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga kita sudah membahas yaitu ulama-ulama cendekiawan Muslim dan karyanya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lanjut pada hari ini, salah satunya yaitu kemajuan yang diraih pada masa dinasti Islam, yaitu Al-Ayyubi. Kita tahu kenapa dikatakan Al-Ayyubi, karena itu adalah perjuangan penuh dan juga perjuangan yang paling hebat dan paling sengit dalam sejarah Islam. Berdirinya khalifah, yaitu salah satunya diperjuangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya diberi namanya adalah kerajaan ataupun dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Oke, baik. Adapun kemajuan diraih pada masa Salahuddin Al-Ayyubi yang diperan utama oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu kemajuan di bidang pendidikan. Adapun kemajuan di bidang pendidikan yang diraih pada masa itu, saya nggak ada di situ, sudah pulang ke kampung, tapi saya lihat di buku sejarah. Salah satunya adalah didirikannya Al-Azhar di Kairo, Mesir. Di mana Al-Azhar? Di Kairo, Mesir. Bayangkan sampai hari ini masih banyak mahasiswa dunia dimanapun berada, bahkan banyak orang Aceh, siswa-siswi MSN Sigli sekalipun ada alumni di sana, dan juga masih ada yang sedang digeluti, dan banyak yang sudah jadi doktor. Bahkan orang Aceh ada yang mendapat cum laude dari mahasiswa Kairo ataupun Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah, kalian termotivasi nantinya akan terus belajar dan meraih pendidikannya di Kairo, Mesir, Al-Azhar. Salah satu yang dicanangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yaitu bidang pendidikan, adanya madrasah, adanya Universitas Al-Azhar Kairo, dan adanya masjid-masjid. Juga diadakan pendidikan dalam masjid, dan juga adanya Baitul Mal. Pada masa itu banyak cendekiawan kita yang Muslim, ahli di bidang agama, fikih, misal tafsir Al-Quran, ya, dan juga banyak tentang tasawuf, akidah, akhlak, dan juga banyak ilmu-ilmu yang lain yang dipelajari dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama Muslim cendekiawan masa itu. Sampai hari ini kita melihat dari perubahan demi perubahan adalah kita mengikuti semua ajaran, bimbingan, dan petunjuk dan ya dari ulama, seperti para ulama, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Itu ulama-ulama ahli mazhab dan ulama yang mencetuskan di bidang ilmu-ilmu agama, baik itu fikih maupun itu tafsir
maupun itu tasawuf dan juga akhlak di bidang agama lainnya. Juga kita lihat di bidang pendidikan lainnya, di bidang umum misalnya, para ahli ilmu-ilmu pada masa itu ada ahli kedokteran. Siapa ahli kedokteran? Salah satunya siapa? Ibnu Sina. Juga ada Ibnu Rus. Juga ada Al-Kindi. Banyak yang lain-lain cendekiawan muslim yang pada saat itu adalah mereka mengembangkan ilmunya, mereka mengarahkan ilmunya, dan mereka akan membimbing masyarakatnya dan umatnya untuk lebih maju. Maka Islam pada waktu itu mencuat tinggi, ditakuti oleh orang-orang kafir, ditakuti oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Salah satunya persaingan ketat yang ditakuti oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Akhirnya terjadilah perang salib. Di mana terjadinya perang salib? Itulah di Mesir pada waktu itu. Itu sejarah dapat kita baca hari ini sebagai motivasi dan waspada, dan juga kita teringat kepada sejarah dan kita pelajari sejarah untuk bisa kita meningkatkan lagi prestasi kaum muslimin ke depan. Kenapa yang lalu itu sudah maju pesat, akhirnya mundur? Kita lihat nanti bagaimana sebab-sebab mundur. Kenapa sebab-sebab maju? Kita perlu ketahui sejarah itu. Makanya perlu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Islam pernah berjaya, Islam pernah berkembang pesat. Maka salah satu tugas kaum muslimin mendakwahkan, mengembangkan dan memajukan agama Allah, yaitu agama Islam, agama yang benar di sisi Allah, yaitu agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Coba semuanya dibaca. Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Nah, berarti kita kaum muslimin harus kompak, harus menyatu, harus ada satu persepsi yang sama. Tidak boleh cerai-berai. Maka kita harus kompak. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Coba dibaca, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ya, baik. Bagus, itu perlu dihafal. Untuk semangat kaum muslimin, kita harus bersatu, tidak boleh cerai-berai, dawa-dawi tentang ilmu-ilmu yang memang sudah jelas, gak perlu didebatkan. Baik itu bidang agama dan di bidang pengembangan ilmu agama dan umum. Dan juga adalah yang belum jelas, kita terus belajar memahami daripada isi kandungan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sebagai pegangan inti bagi kita kaum muslimin. Baik itu berbangsa, bernegara, berpolitik, semuanya lengkap dalam Al-Quran. Tidak boleh diragukan. Tidak boleh diragukan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang muslimin, orang-orang muttaqin, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu benar-benar firman Allah, benar-benar wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu intinya. Maka ilmuwan muslim pada masa itu mengembangkan ilmu pengetahuannya dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Maka menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Muslimin itu sudah jamak semua. Ada urindam, ada orang Arab.
Mau dikatakan lagi muslimat, ya memang boleh. Itulah orang Minang. Ya, baik, dapat dipahami ya tentang kemajuan di bidang pendidikan. Kita lihat juga di bidang ekonomi. Anak-anak kami yang budiman, di bidang ekonomi, kemajuan di bidang ekonomi juga luar biasa. Coba bayangkan pada saat itu ekonomi Muslim luar biasa berkembang. Kenapa? Karena dipegang ekonominya sistem syariah. Tidak ada riba di situ. Dan memakmurkan rakyat. Rakyat sejahtera. Yang berhak menerima, yang menerima. Yang tidak berhak menerima, yang tidak menerima. Dikembangkan ekonominya. Pemberdayaan ekonomi yang luar biasa. Dan mata uangnya juga adalah dinar. Bahkan emas, perak, itu mata uang pada masa itu. Sampai ke Aceh, wahai anak-anakku sekalian. Sampai ke Aceh kita baca sejarah mata uang yang digunakan oleh orang Aceh juga dirham. Juga itu mata uang emas. Walau sebahagiannya pada masa itu adalah transaksi jual belinya dengan barter. Makna barter? Apa itu barter? Jual beli barang dengan barang, transaksinya. Misalnya orang mau beli beras, ditukar dengan asam suntinya, ditukar dengan ladanya, ditukar dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Dibenarkan. Jangan sejenis. Garam ditukar dengan garam, tak boleh. Itu apa ditukar? Memang sudah sejenis, sudah ada. Oh, ini garamnya apa? Tahu apa? Gak bagus. Ditukar dengan yang bagus, tak boleh. Itu membawa kepada riba yang sejenis. Maka orang Aceh dulu barternya sudah berlangsung lama. Coba lihat ditemunya masa Iskandar Muda. Koin-koin emas sebagai mata uang Aceh. Perak seperti yang ditemu di makam-makam waktu dikoreknya pembangunan di wilayah Baitur Rahman ataupun di wilayah Kecamatan Baitur Rahman, yaitu di Banda Aceh. Ketemu koin-koin yang mata uangnya jenis emas. Luar biasa kayanya orang Aceh. Hebatnya kerajaan Aceh dulu. Kerajaan Islam dari Jazirah Arab datang. Makanya Aceh dalam sejarah kita baca ada yang berpendapat Aceh A. Arab, C. Cina, E. Eropa, H. Hindia, Nehi Kapena. Itu. Baik, itu juga adalah suatu kemajuan yang diraih pada masa Salahuddin Al-Ayyubi sampai ke wilayah Asia, sampai ke daerah Aceh, sampai ke Pahang, Malaysia, sampai di mana ke mana-mana diwalah mengembangkan misi dakwah Islam, memajukan Islam, baik di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan umum, dan juga di bidang ekonomi. Kita lihat satu lagi kemajuan di bidang militer. Pada masa itu saya juga gak ada di situ, udah pulang kampung. Saya gak lihat, cuma lihat saya di sejarah. Anak-anak kami yang budiman, salah satu kemajuan di bidang militer, Salahuddin Al-Ayyubi membentuk pasukan-pasukan siap jihad, siap berani mati. Dia menjihadkan diri di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, ditakbir pada masa itu. Berperang dengan orang-orang yang menggoyangnya Islam, yang meruntuhkan agama Allah. Dan pada masa itu memang adalah luar biasa pesatnya majunya Islam. Semua bidang ilmu, semua bidang ekonomi, semua bidang militer dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai ke wilayah timur dan barat. Salah satunya dibentuk pasukan apa, oi?
Pasukan apa? Siapa tahu? Ada pasukan barbar. Coba lihat di buku. Ada pasukan barbar. Kalian boleh nonton nanti juga ada film barbar. Tapi bukan seperti itu. Tapi ada film yang dibentuknya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu film barbarnya itu semua orang-orang yang jahat, orang-orang munafik, orang-orang yang memang merorong dan menentangnya Islam, semua digebas. Dan pasukan itu, pasukan utama yang berdiri di garis paling depan untuk menghalau musuh, untuk menantang musuh, untuk berperang dengan kudanya, dengan pedangnya, dengan panahnya, dan dengan pasukan-pasukan yang siap siaga. Luar biasa. Dan juga dibentuknya benteng. Namanya benteng waktu itu bakal benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Dibentuk. Itu masih ada sejarah sampai sekarang. Terbukti bukti fisiknya. Bidang pendidikan ada Al-Azhar sampai sekarang. Dan masjid-masjid. Bidang ekonomi banyak pintu air mengaliri sawah-sawahnya, kebun-kebun dan sebagainya. Bidang ekonomi juga mata uang. Dan sampai hari ini ialah digunakan. Di bidang militer masih ada tembok benteng, namanya benteng Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Baik, itu aja mungkin barangkali dengan singkat dan padat pada poin ini, kemajuan-kemajuan masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa saja sih kemajuan-kemajuan yang diraih pada masa Salahuddin Al-Ayyubi di bidang pendidikan? Bapak pertegaskan kembali, tadi sudah disampaikan. Hal yang diraih pada masa Salahuddin Al-Ayyubi di bidang pendidikan, adanya pendidikan seperti dari tingkat madrasah sampai perguruan tinggi, adanya namanya adalah Al-Azhar. Di mana itu Al-Azhar? Di Kairo, Mesir. Itu contoh, salah satu contoh. Banyak lagi yang lain-lain. Kemudian juga para ulama cendekiawan Muslim di bidangnya masing-masing terus berkembangkan ilmu pengetahuan. Sampai hari ini kita lihat ada fikih mazhab Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi dan sebagainya. Di bidang ilmu pengetahuan umum, kedoktoral misalnya, juga berkembang pesat. Itu puncak jajarannya pada masa itu adalah diraih pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi? Ya, ini teman kita ada yang bertanya, apa saja yang diraih masa Salahuddin Al-Ayyubi di bidang militer? Bapak juga sudah menjelaskan tadi. Sekarang Bapak pertegaskan saja. Coba kita lihat masa-masa militer yang dikembangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukannya kompak, bersatu, dan menunggu instruksi. Tidak masing-masing. Dan dialah dikondisikan dan diarahkan oleh panglima perangnya, Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Dialah gagah perkasa, berani dan kuat. Nanti boleh kita lihat filmnya tentang peperangan Salahuddin Al-Ayyubi seperti perang salib pada waktu itu, yang diraih kemenangan oleh kaum muslimin. Oke? Dan juga adanya benteng-benteng pertahanan yang dibuat oleh masa Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Tulis soalnya. Sekarang waktu dikerjakan. Tulis terus cepat. Tulis. Ya, buka buku. Dikerjakan di buku latihan. Tuliskan apa saja kemajuan-kemajuan
yang diraih pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan adanya contoh. Tuliskan apa saja, Bapak ulang, tuliskan apa saja kemajuan-kemajuan yang diraih pada masa Salahuddin Al-Ayyubi disertai contoh. Baik. Nomor 2 saja itu didiskusikan. Udah siap nomor 1? Udah. Nomor 2 sekarang. Tuliskan tokoh-tokoh utama. Tokoh-tokoh utama dan ulama pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi serta karyanya. Ya, serta karya. Contoh misalnya kalian menulis ulama Ibnu Sina misal. Apa karyanya? Paham ya? Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Moga-moga dipahami dan dicerna dan dijawab soalnya menjadi suatu nilai tambah dalam pembelajaran KADI pada hari ini. Demikian, terima kasih. Kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.